Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sumber arus listrik. Nah, melanjutkan pembelajaran kemarin yang sudah kita pelajari ya, ada yang mengenai arus listrik, kemudian tegangan listrik atau V, kemudian ada juga hantaran listrik atau hantaran listrik, dan juga satu lagi ada hambatan listrik. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan mengenai sumber arus listrik. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa listrik itu merupakan salah satu bentuk energi. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik itu perlu adanya alat-alat yang dapat mengubah energi listrik itu menjadi energi lain ataupun sebaliknya, yaitu dari energi lain menjadi energi listrik. Nah, secara umum sumber energi listrik atau sumber arus listrik itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada yang sumber arus searah atau biasa dikenal dengan direct current AC, direct current atau DC, kemudian ada sumber arus bolak-balik atau alternating current atau AC gitu. Nah, untuk yang DC itu contohnya ada elemen volta seperti baterai buah yang kemarin sudah kalian praktikan ya di rumah. Itu salah satu bentuk dari sumber arus yang searah gitu. Nah, juga ada baterai. Nah, ada juga yang akumulator atau aki yang biasanya dipakai di motor, kemudian juga biasa dipakai di mobil seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang arusnya bolak-balik atau alternating current. Nah, itu contohnya generator. Nah, itu nanti biasanya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini nanti biasanya dipasang di suatu pembangkit listrik gitu. Misal pembangkit listrik tenaga angin gitu yang skalanya kecil rumahan, itu bisa menggunakan generator untuk mengubah energi gerak yang dihasilkan oleh kincir angin itu menjadi listrik kayak gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, jadi sumber arus listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang elemen primer dan juga ada elemen sekunder. Nah, untuk yang elemen primer itu intinya itu tidak dapat diisi ulang. Jadi contohnya kayak yang baterai kering, yang baterai ABC kayak gitu, terus juga baterai lainnya. Nah, selain itu juga ada yang elemen volta yang kalian coba kemarin. Misal baterai buah kalian menggunakan buah jeruk. Nah, nanti lama-kelamaan buah jeruknya itu tidak bisa menghantarkan atau menghasilkan arus listrik. Nah, itu tidak dapat diisi ulang buah jeruknya. Jadi harus diganti kayak gitu. Itu yang elemen primer. Nah, untuk yang elemen sekunder itu dapat diisi ulang, misalnya aki. Nah, pernah kan kalian mengisi ulang aki, tegangan aki ya, arus aki itu nanti dialirkan ke sumber listrik gitu, jadi diisi ulang. Nah, selain itu juga ada baterai lithium ion gitu. Nah, selanjutnya ini ada sumber-sumber energi listrik. Nah, jadi ada beberapa sumber nih. Ada dari matahari, kemudian ada yang dari air, ada angin, dan ada juga yang bioenergi. Nah, ini itu merupakan sumber-sumber energi alternatif ya. Nah, untuk energi listrik yang tidak dapat diperbarui, yang sering kita gunakan yaitu misal ada yang dari energi fosil seperti batu bara itu. Nah, itu tidak dapat diperbarui sehingga nanti lama-kelamaan akan habis. Nah, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka saat ini itu digencarkan penggunaan sumber-sumber energi listrik yang alternatif atau dapat diperbarui. Nah, itu ada beberapa cara, yaitu yang 4 ini tadi, bisa menggunakan matahari, bisa juga menggunakan air, angin, dan juga bioenergi yang jumlahnya tidak terbatas di bumi ini gitu ya. Nah, yang pertama itu ada yang berasal dari matahari. Nah, seperti contohnya penggunaan panel surya.
Nah, panel surya itu dapat mengubah energi matahari atau cahaya matahari itu menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada juga yang dari angin. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, itu dapat menggunakan kincir angin gitu ya. Jadi energi anginnya itu nanti menggerakkan kincir yang nantinya akan diubah oleh si generator tadi yang termasuk AC itu tadi menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada juga yang dari air. Nah, itu seperti yang menggunakan biasanya itu di waduk seperti itu ya, yang pembangkit listrik tenaga air gitu. Nah, itu nanti mengubah air menjadi energi listrik dengan cara bukan airnya yang diubah jadi energi listrik, tapi airnya itu digunakan untuk menggerakkan kincir air sehingga nanti diubah oleh generator ini nanti menjadi energi listrik. Nah, prinsipnya sama seperti yang energi angin yang berasal dari angin gitu. Nah, kemudian ada juga yang bioenergi. Nah, bioenergi ini itu berasal dari makhluk hidup ya, seperti namanya yaitu bio yang artinya hidup. Jadi ini itu berasal dari makhluk-makhluk hidup atau yang biasa dikenal dengan biomasa gitu. Nah, ini itu bisa berupa bioetanol seperti itu, terus juga bisa berupa briket dan lain sebagainya gitu. Pokoknya yang memanfaatkan makhluk hidup untuk sumber energi gitu. Seperti yang tadi sel volta itu tadi juga masuk yang menggunakan buah-buahan. Nah, itu juga masuk ke bioenergi. Hanya saja energi yang dihasilkan itu tidak terlalu besar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nih, misal nanti di masa depan kalian bisa mengembangkan dari sel volta sederhana itu menjadi energi listrik yang besar gitu. Nah, selanjutnya ini contohnya ya yang atas ini. Yang ini ya. Nah, yang ini itu namanya panel surya. Terus yang ini, nah ini tadi yang Ibu bilang, yang energi kicir air. Nah, kicir airnya itu yang kayak gini. Jadi, airnya itu digunakan untuk menggerakkan kicir airnya, yang nanti gerakannya akan diubah generator menjadi energi listrik. Nah, generatornya itu mungkin di sini. Ini menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada nih bioetanol. Nah, bioetanol ini memanfaatkan makhluk hidup. Biasanya itu tumbuh-tumbuhan ya. Misal biji jarak kayak gitu, nanti bisa dibuat bioetanol. Jadi bioetanolnya ini nanti bisa nih digunakan untuk menghidupkan mesin kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya dari bioetanol ini. Ada juga yang biodiesel kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada kompor biogas gitu ya. Ini juga memanfaatkan dari biomasa tadi. Jadi selain bisa digunakan bioetanol, biodiesel itu juga bisa digunakan untuk biogas. Nah, ini seperti yang kita ketahui ya, biasanya itu ada dari kotoran, terus ada sisa-sisa dari sampah. Nah, itu biasanya diolah menjadi biogas. Dan ini itu selain ramah lingkungan, juga dapat mengurangi penggunaan gas bumi gitu ya. Biasanya kalau pakai yang gas LPG itu kan masih berasal dari gas bumi. Nah, itu lama-kelamaan kan akan habis ya. Jadi untuk mencegah atau di masa depan tetap bisa menikmati ataupun biar tidak kehabisan, jadi bisa menggunakan kompor yang biogas. Kalian bisa nih membuat praktikum eksperimen tentang bagaimana caranya bikin biogas di rumah. Nah, itu bisa. Nah, ini ya, ini adalah video tentang kicir angin terbesar di Indonesia. Ya, kini turbin angin memang lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat. Soalnya katanya lebih ramah lingkungan dengan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu angin. Lantas bagaimana sih dengan proses pembuatan turbin angin di Indonesia? Sama juga sih. Tentu tahapannya sama juga kayak tahapan yang lain. Nah, ini nih cuplikan proses pembuatan turbin angin di Sidrap, Sulawesi Selatan. Tempat berdiri tiangnya gede juga ya.
Iya, gimana enggak? Panjang baling-balingnya aja mencapai 57 meter. Tiangnya setinggi 80 meter. Terus jumlahnya terdiri dari 30 buah. Oke, nah itu nanti bisa kalian lanjutkan menonton di channelnya langsung ya, di daftar populernya langsung tentang kincir angin yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi intinya di Indonesia juga ada kincir anginnya, jadi nggak cuma di Belanda aja. Gitu. Hanya saja karena angin di Indonesia itu kan beragam ya jenisnya, jadi mungkin belum bisa menggerakkan, belum bisa diterapkan di semua tempat gitu. Jadi semua tempat itu ada ciri khasnya masing-masing. Misal nih yang di Wonogiri, di tetangga sebelah itu menggunakan air sebagai sumber energi listriknya gitu. Jadi ada di Waduk Gajah Mungkurnya itu ada PLTA-nya gitu. Dan itu bisa dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang transmisi. Nah, tadi ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa pembangkit listrik itu untuk bisa sampai ke rumah-rumah itu perlu adanya transmisi. Gitu. Nah, jadi misal nih, menggunakan sumbernya itu uap air gitu ya. Pembangkit listriknya. Nah, jadi arus listriknya itu sebelum dialirkan ke rumah penduduk itu tegangannya harus dinaikkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar arusnya itu nanti menjadi besar, ya kan? Nah, nanti kabelnya itu kalau misal arusnya terlalu besar, kabel yang dibutuhkan itu juga banyak. Nah, itu juga bisa membuang kalor. Jadi tidak hemat energi. Gitu. Nah, untuk menekan itu semua, maka tegangannya itu dinaikkan seperti yang kemarin ya hukum Ohm itu bahwa V itu sebanding dengan I atau arus listrik. Jadi kalau V-nya dinaikkan atau tegangannya dinaikkan, maka arusnya nanti juga akan naik gitu. Jadi kalau ini ya tegangannya itu nanti dinaikkan dulu sehingga nanti waktu mau sampai ke rumah warganya itu baru diturunkan lagi. Nah, menaikkannya itu pakai yang transformator step up, kemudian waktu sampai mau ke rumah-rumah itu nanti diturunkan lagi pakai transformator step down gitu. Jadi intinya kalau tegangan listriknya itu jarak jauh tinggi, maka arus listriknya itu akan kecil, kemudian kabel listriknya juga akan sedikit. Nah, itu dapat lebih hemat dan juga efisien. Nah, untuk beberapa ini ya, cara menaikkannya itu dengan transformator step up. Gitu. Nah, kita lanjutkan tentang penggunaan energi listrik kemudian ada upaya penghematannya dan juga pencegahan bahaya penggunaan dari listrik itu. Nah, jadi ini ya, kalian pasti semuanya ada dong setting listrik kayak gini ya. Nah, ini itu penggunaan energi listriknya itu dapat dilakukan perhitungan gitu. Jadi, misal nih contohnya itu dengan mengalihkan energi listrik yang terpakai itu dengan tarif dasar listrik per kWh. Kalau di sini itu misal ini ya contohnya di bilnya ini ada Rp385 gitu. Itu tarif listrik per kWh-nya. Nah, karena di sini misal nih di sini ya ada lampu dengan daya 10 watt itu dinyalakan dalam waktu 8 jam per harinya. Nah, itu selama 30 hari. Nah, karena lampu 10 watt itu artinya 1 detik itu menggunakan energi listrik sebesar 10 Joule, maka energi total yang digunakan selama 30 hari itu ini, yaitu W dikali P kali T. Nah, P itu dayanya, T itu waktu penggunaannya. Nah, jadi tadi kan dayanya itu kan 10 watt ya, berarti 10 dikali 10 Joule, maksudnya 10 dikali 8 jam dikali 30 hari, yaitu nanti dapatnya 2400 watt hour. Nah, atau 2,4 kilowatt hour. Nah, jika tarif dasarnya tadi kan 385, maka biaya yang harus dibayarkan itu tinggal dikalikan aja. 385 dikali 2,4 gitu.
Jadi nanti Rp924. Itu nanti coba silakan coba dihitung ya nanti di rumah, misal kalian punya gosokan itu berapa watt. Nah, itu kalian pakainya seminggu berapa kali, terus berapa menit gitu. Nanti silakan dihitung kira-kira pengeluarannya nanti berapa rupiah untuk menggunakan gosokannya. Gitu. Bisa juga untuk mencarger handphone gitu bisa dihitung juga. Nah, untuk upaya penghematan listrik itu ada beberapa cara ya. Misal nih, yang pertama itu dengan mencabut perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan. Jadi, misal nih kalian nyarger HP gitu ya. Nah, kebetulan nih cuman kalian cabut aja dari HP-nya, tapi chargernya itu masih menancap di colokannya gitu. Nah, itu dapat membuang-buang energi gitu. Jadi, sebaiknya dicabut. Nah, begitu juga dengan kipas angin. Misal kalian menggunakannya non-stop kayak gitu. Nah, itu juga dapat membuang-buang listrik ya, jadi jatuhnya tidak hemat listrik gitu. Nah, bisa juga yang kedua ini menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi gitu daripada lampu yang neon dan lain sebagainya gitu. Itu lebih hemat. Nah, kemudian ada juga dengan mematikan alat elektronik di malam hari. Nah, misal nih lampu nih, kalau yang tidur masih suka menyalakan lampu, itu termasuk pemborosan ya, selain tidak baik juga buat kesehatan, jadi lebih baik kalau malam hari itu lampunya dimatikan gitu. Itu nanti termasuk dalam penghematan listrik. Nah, selain itu, selain lampu kamar nih, juga lampu-lampu di ruangan lain, misal di ruang tamu, di ruang tengah, itu juga sebaiknya dimatikan. Ataupun kalau misal tidak bisa nggak bisa tidur Bu malam-malam gitu kalau tanpa lampu gitu, kalian bisa menggantinya dengan lampu yang wattnya kecil, misal lampu tidur kayak gitu. Nah, itu watt yang dibutuhkan itu juga lebih kecil. Selain itu juga dapat menghemat energi gitu. Nah, selanjutnya itu menggunakan listrik prabayar atau yang sebelum bayar ya, misal sistemnya kayak pulsa gitu. Nah, itu lebih hemat listrik. Jadi kalau kalian waktunya udah mau habis nih, nanti kalian isi ulang lagi listriknya gitu. Jadi bisa terkontrol. Kalau misal kalian menggunakannya yang pasca bayar, itu nanti kalian tidak mengetahui nih kira-kira saya tadi sudah menggunakan listrik berapa kilowatt gitu dalam 1 bulan gitu. Nanti tidak bisa terkontrol. Tapi kalau yang prabayar itu nanti kalau misal pulsanya habis, nah itu nanti berarti penggunaannya sudah melebihi batasnya gitu. Jadi harus diisi ulang. Jadi kita lebih dapat mengontrol penggunaan listrik gitu. Nah, selanjutnya ini ada prosedur aman menggunakan listrik. Nah, pertama itu mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Nah, misal kalian ini ada stop kontak ya di kamar gitu buat biar bisa main HP deket sama kasur gitu ya misal ya. Nah, itu stop kontaknya bila sudah tidak digunakan itu sebaiknya dicabut karena tadi bisa termasuk dalam pemborosan. Kemudian menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung ataupun melepas kabel dari stop kontak. Nah, karena seperti yang kita ketahui ya bahwa air itu merupakan cairan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, sehingga kalau misal ada air di sekitar sumber listrik itu nanti bisa merambat atau kesetrum gitu ya. Nah, begitu juga sama kondisi yang basah, misal nih kalian habis mandi terus mau nyarger HP. Nah, lupa nih kok tangannya belum dilap gitu. Nah, itu bisa berbahaya. Siapa tahu nanti yang ada sambaran arus listriknya gitu. Nanti kalian bisa tersetrum gitu. Juga kemarin ada yang tuh ya yang kasus anak kecil yang ngemut kabel charger itu ya. Nah, itu juga dapat kesetrum anaknya. Kenapa? Karena kan lewat ke air liurnya gitu. Nah, selain itu nih ada juga tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Karena kan kalau terbuka itu kan sifatnya konduktor ya. Jadi bisa menghantarkan arus listrik dan itu bisa nyetrum juga. Terus selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Nah, misal peringatannya itu
tidak boleh melebihi sekian watt gitu ya, 50 watt gitu. Tapi kalian nekat nih nyolokinnya ke yang 200 watt gitu. Nah, itu nanti terjadi konsleting kayak gitu. Bisa juga terjadi ledakan, bahkan bisa terjadi kebakaran kayak gitu. Jadi harus diperhatikan peringatan-peringatan yang ada di peralatan elektronik kalian. Nah, selanjutnya ini ada memasang sekring dengan benar dan menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Nah, iya. Nah, jadi cukup sekian untuk materi mengenai listrik dinamisnya ya. Semoga dapat membantu kalian. Silakan untuk dipahami lagi. Nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu, boleh japri juga boleh, ataupun boleh di kolom komentar ini juga boleh, gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semangat!